Oke, memang sih sudah kesepakatan bersama gitu ya, berdasarkan di kontrak profesional bahwa pasca kekalahan kita melawan Malut United, kita mengakhiri kerjasama dengan Coach HS. Nah, dengan itu ya, setelah Coach menyatakan mundur dari tim Semen Padang FC, kita segera menunjuk untuk mengisi kekosongan tampuk pemimpinan kita di Coach. Kita menunjuk Coach Hengki Ardiles sebagai caretaker tim menjelang head coach yang baru segera bergabung dengan Semen Padang FC. Nah, harapan kami tim juga mungkin sudah memahami ya, dan ini juga hal yang biasa terjadi di sepak bola dalam penggantian coach. Nah, saya pikir sih tim juga sudah memahami hal ini terjadi, dan kami melihat pertandingan di latihan beberapa hari ini juga tim masih tetap dalam kondisi semangat, apalagi pertandingan besok kita akan berlaga di Sumatera Barat, walaupun di Stadion Utama Sumbar karena Haji Agus Salim masih sedikit lagi renovasinya. Oke. Nah, kami dari manajemen menimbang bahwa akan ada plan A, plan B ya pasca pertandingan lawan Malut. Nah, jika plan B-nya ternyata memang mengundurkan diri, kami juga sudah harus mempersiapkan itu, dan itu sudah didiskusikan sebelumnya bahwa kita menunjuk Coach Hengki Ardiles dengan berbagai pertimbangan, bahwa yang pertama Coach Hengki juga adalah salah satu living legendnya Semen Padang FC, dan juga punya pengalaman beliau sebagai leadershipnya sebagai kapten tim sebelumnya juga ya, dan jeda bermain dan kepelatihannya juga tidak terlalu lama. Nah, harapan kami sisi positif dan kelebihan ini yang bisa Coach Hengki bawa dan Coach Hengki tularkan kepada para pemain yang ada sekarang, sehingga bisa membangkitkan moral tim lagi pada saat menghadapi Barito dan berikutnya. Sebenarnya kan dari sebelum-sebelumnya kita juga sudah mendengar ya bahwa ada banyak list pelatih asing yang telah mengirimkan CV-nya kepada kita, dan mungkin juga kepada para penasehat dan juga para ini kita ya, stakeholder kita. Nah, yang jelas memang kita sudah sepakat ya, pada saat kita gagal dengan pelatih lokal, kita plan B-nya akan memakai pelatih asing untuk menakodai tim Semen Padang FC. Nah, dari yang beberapa list yang ada itu ya, memang kita sudah mengevaluasi juga, mengerucutkan bahwa kita inginnya pelatih yang sudah memiliki pengalaman di Liga 1, sudah mengenal iklim Liga 1, dan juga Liga 1 yang akhir-akhir ini ya, karena kan kita melihat kan Liga 1 yang sebelum-sebelumnya juga dengan yang sekarang kan sudah jauh berbeda gitu ya. Nah, harapan kami pelatih yang berpengalaman ini bisa juga mengurangi risiko alasan karena pelatih baru itu belum pernah di Indonesia, belum pernah di Liga 1, dan juga mungkin belum pernah merasakan hidup di Kota Padang gitu ya. Nah, ini yang menjadi bahan pertimbangan kami. Kenapa? Juga karena jeda transfer Indus itu masih panjang gitu ya. Dari 17 pertandingan di putaran pertama itu, saat ini baru 4 pertandingan dan sisa 13 pertandingan, dan masih cukup banyak gitu. Nah, kami berharap pelatih yang ada nanti bisa segera tune in dengan tim. Kami tidak menunggu 1 bulan gitu ya. Artinya sebenarnya kita sudah bergerak, tinggal sesegera mungkin nanti kalau sudah clear akan segera kita umumkan kepada publik. Ya, pertama sih memang berdasarkan rencana kita ya. Dari awal itu kan rencana kita awalnya memang tetap masih pengen main di Padang, tapi karena kondisi stadionnya lagi renovasi, terus yang kedua juga stadion yang tersedia di Sumatera Barat juga tidak banyak. Haji Agus Salim wajib direnovasi karena kalau untuk menggelar pertandingan Liga 1. Untuk Stadion Utama Sumbar, ya memang banyak tahap gitu ya, apalagi kan stadion ini memang masih dalam proses, sehingga kami coba berkoordinasi pertama juga dengan LIB dan juga dengan Polda Sumatera Barat, dan alhamdulillah dari risk assessment yang ada, habis itu juga dari LIB memang mempersyaratkan bisa menggelar pertandingan tanpa penonton di sini, dan kami apresiasi ya kepada kerja keras teman-teman semua, baik Panpel dan yang lain yang terlibat, bisa memenuhi seluruh persyaratan minimum gitu,
seluruh persyaratan minimum dari Liga dan Polda, dari kepolisian, sehingga kita bisa menggelar pertandingan di sini. Kita berharap sih sebenarnya di GAS ini di akhir September ini sudah bisa kita pakai untuk laga keempat kita yang home gitu ya. Nah, tinggal memang beberapa perbaikan sedikit lagi. Memang sih yang terutama itu adalah rumput. Masih ada beberapa posisi yang masih belum selesai sampai hari ini. Tapi mudah-mudahan bisa segera selesai di akhir bulan ini. Harapan kami di laga keempat melawan Persis Solo kita bisa meramaikan stadion Haji Agus Salim Padang yang sampai saat ini masih berprogres dalam renovasinya. Mudah-mudahan insya Allah tepat waktu bisa kita selesaikan. Pertama yang memang yang banyak kita perbarui itu adalah fasilitas-fasilitas ya, terutama untuk keamanan dan kenyamanan para supporter kita gitu ya, para penonton yang datang ke stadion. Walaupun di sisi lain banyak yang kita lengkapi, makanya sebagian kelengkapan dari Haji Agus Salim Padang masih kita pakai di Stadion Utama Sumbar. Salah satu contohnya adalah adanya LED perimeter, adanya bench baru, adanya scoring board. Itu memang sekarang kita pakai dulu di Stadion Utama Sumatera Barat. Nanti setelah itu selesai pertandingan lawan Barito akan kita pindahkan kembali ke Haji Agus Salim Padang. Nah, tapi dari sisi yang lain memang seperti sesuai pesannya dari para penasihat kita, terutama Bang Andri juga, bahwa segera melengkapi fasilitas yang ada di tribun sehingga para penonton tidak meninggalkan kewajibannya beribadah. Makanya untuk itu kami sudah mengejarkan untuk menyiapkan adanya fasilitas toilet, adanya fasilitas untuk musola, untuk sholat gitu ya di seluruh tribun, sehingga harapan kami para penonton yang hadir di Stadion Haji Agus Salim Padang bisa nyaman dalam menonton tanpa meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Kami menghimbau kepada sanak sadonyo, para pendukung Kabau Sirah Semen Padang FC, para supporter, mudah-mudahan pertama kita melawan Barito itu kita diberi kemenangan 3 poin di kandang kita, tapi juga kami berharap para supporter bisa mendukung dengan cara yang baik, karena kita masih menjalani sanksi yang ketiga, masih tanpa penonton. Dan waktu itu konsekuensinya adalah kalau itu sempat dilanggar lagi, itu akan mengurangi poin kita. Jadi mari dukung dengan baik, dengan cara yang benar. Silakan melakukan nonton bareng sesuai dengan aturan. Tapi sekali lagi jangan datang ke stadion.